Karena apa orang Cina kaya dan sukses? Hai, saya Tom M. Sifle, founder Top Coach Indonesia. Saya punya satu pertanyaan buat Anda. Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa ada suku-suku tertentu memiliki kemakmuran yang lebih daripada suku-suku lainnya? Contohnya misalnya, ada orang bilang orang Padang pinter dagang. Ada yang bilang orang Tionghoa memiliki kemampuan untuk mengumpulkan kemakmuran yang lebih daripada orang pada umumnya. Atau bahkan ada orang Bugis di Kalimantan itu sangat-sangat banyak dan memiliki bisnis yang maju dan sukses. Nah, hari ini saya mendapatkan pertanyaan yang cukup bagus. Pertanyaannya sederhana. Kenapa orang Cina kaya dan sukses? Gitu. Oke, ini bahasanya ya. Tapi yang dimaksud adalah mengapa bangsa-bangsa Tionghoa atau suku-suku etnis Cina itu memiliki kemampuan untuk menjadi lebih kaya daripada yang Anda bisa lihat. Mungkin sifatnya generalisasi. Kalau menurut saya ini sifatnya generalisasi. Kenapa? Karena ada juga banyak orang-orang Tionghoa yang miskin ada banyak, ya. Tapi yang kaya juga banyak. Yang kaya lebih terlihat, bukannya lebih banyak, tapi lebih terlihat. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Nah, saya ada 7 pembelajaran yang menurut saya sangat luar biasa karena saya mendengar dan mendapatkan pelajaran ini dari salah satu sahabat saya. Jadi di waktu SD, saya punya seorang sahabat yang bisa dikatakan memiliki keluarga yang cukup sukses, kaya, makmur, tapi sangat-sangat humble, sangat-sangat sederhana. Nah, kebetulan beliau adalah sahabat saya, sering main bareng, saya sering main di rumah beliau, saya sering pergi, dan ada banyak sekali hal-hal yang menurut saya cukup menarik yang boleh kita sharing hari ini. Ini adalah 7 prinsip bisnis orang Cina. Prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama adalah kerja keras. Saya tidak pernah menemukan bahwa ada orang merekomendasikan bahwa kerja keras itu nggak perlu. Mereka mengatakan kalau mau hidup, kalau mau kaya, kalau mau makmur, mau segala sesuatu yang baik, semua harus diperoleh lewat kerja keras. Anda bisa lihat yang punya Sampurna, yang punya BCA, yang punya Lipo, yang punya Alibaba. Mereka semua adalah orang-orang yang pekerja keras. Ada satu prinsip yang cukup menarik. Kalian kalau kalah pinter, nggak apa-apa. Asal jangan kalah rajin. Ya, kamu kalah pinter nggak apa-apa. Asal jangan kalah rajin. Itu yang saya dengar dari papanya teman saya ketika kawan saya ini dapat nilai jelek. Dan itu menurut saya nasihat yang sampai hari ini saya masih ingat. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang prihatin. Coba Anda perhatikan, ada orang punya lembaga keuangan besar sekali, punya koperasi yang luar biasa besar, kemana-mana pakai kaos oblong, sepeda ontel. Sepeda ontel itu sepeda jengki, ya, kemana-mana. Punyanya bisnis gede sekali, pakai kaos, celana pendek, sendal jepit. Lalu kalau ditanya, Pak, Bapak kan udah begitu kaya, Bapak kan udah begitu sukses, kenapa nggak pakai baju yang lebih representatif begitu, pakai baju yang lebih oke? Dia bilang begini, buat saya bukan itu yang saya cari. Saya pakai baju yang bagus pun tidak mengubah bisnis saya, tidak mengubah apa-apa. This is who I am. Ini adalah diri saya. Ada satu orang yang cukup sukses dan kaya lah, kayanya kaya banget, oke? Lalu kemudian kebetulan saya coaching banyak sekali orang-orang Semarang, dan saya mungkin nggak boleh sebut
namanya karena beliau memiliki pabrik berumur 70 tahun. Dan kalau waktu saya masih kecil ada sebuah produk yang kita konsumsi dari kecil dan pabriknya ada di Semarang. Yang punya orang Semarang. Orang itu punya properti banyak sekali, semuanya di pusat kota Semarang. Gede-gede, punya bangunan luar biasa. Dan saya bertemu dengan anaknya. Anaknya mengatakan, saya mengatakan gini, saya interview dong, kita bikin interview yuk. Kan kita udah coaching nih, kenapa nggak kita interview lah sekali-sekali. Dia bilang gini, wah janganlah, beliau ini orangnya terlalu sederhana. Saya katakan, apa sih prinsip hidupnya? Dia katakan begini, prinsip hidup sukses beliau ada satu. Makan bubur sampai kamu bisa makan nasi. Kamu kalau hanya bisa makan bubur, makan bubur. Prihatin sampai kamu mampu makan nasi. Apa artinya? Anda tidak harus jadi orang yang punya mobil mewah, yang punya baju mewah, yang punya tas branded. Kalau memang nggak mampu, ya lebih baik pakai kantong kresek. Kalau memang nggak mampu beli Hermes, gitu ya. Pakai tas biasa yang fungsinya sama, yang bisa digunakan untuk teknik yang sama atau digunakan untuk membawa barang-barang yang sama. Kalau Anda belum mampu membeli yang lebih mahal. Dan menurut saya itu satu prinsip yang sangat-sangat luar biasa. Oke? Yang ketiga adalah irit. Nah, apa beda antara prihatin dan irit? Menurut saya, prihatin lebih kepada lifestyle. Irit lebih kepada pengelolaan uang. Mereka benar-benar mengerti mana yang harus keluar, mana yang nggak perlu. Mereka tahu yang mana yang harus diiritkan, mana yang tidak perlu. Rata-rata mereka nggak irit dengan yang namanya pendidikan. Tapi mereka bisa irit dengan yang namanya makan di luar, dengan entertainment, dengan membeli mobil. Ada seorang klien saya, bisnisnya maju luar biasa, bisnisnya distribusi, menjual peralatan seperti hardware, kemudian power tool, omset satu bulan itu bisa 20-30 miliar. Satu bulan 20-30 miliar is a big omset. Mobilnya Kijang Butut. Kijang Butut. Dan karyawannya, mobilnya lebih bagus daripada yang punya. Why? Karena dia merasa ini mobil masih bagus. Terawat, masih bisa dipakai. Kalau memang belum waktunya ganti, tidak perlu ganti, kenapa harus ganti? Karyawannya kredit mobil baru. Tapi kekayaannya tidak sekaya business owner ini. Irit adalah salah satu cara untuk membuat Anda kaya dan sukses. Yang keempat adalah disiplin. Disiplin dalam segala hal. Mereka buka toko paling pagi. Mau ada pelanggan, tidak ada pelanggan, buka toko. Yang tutup paling malam mereka. Mereka disiplin dengan yang namanya rutinitas. Disiplin dengan pencatatan. Disiplin dengan pengeluaran. Jadi disiplin adalah bagian yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa. Yang kelima, ada satu pelajaran menarik yang menurut saya cukup bagus. Yaitu jadi orang harus logis. Common sense. Masalah kecil nggak usah digede-gedein. Masalah gede jangan digede-gedein. Bahkan dia mengatakan kalau masalah kecil anggap nggak ada. Jangan dibikin besar. Masalah besar anggap kecil. Kenapa? Kalau masalah kecil dibesar-besarkan, kita nggak bisa fokus pada masalah yang lebih besar lagi. Kalau masalah kecil bisa ya udah anggap nggak ada. Jangan digubris. Ini akan membuat Anda menjadi lebih logis. Yang keenam saya suka banget yaitu berani. Beberapa waktu lalu saya mengcoach sebuah grup besar
namanya New Armada Group. Saya bertemu dengan Pak David Hermanjaya. Kita makan malam, jadi malam-malam beliau telepon, "Coach, ada di mana?" Wah, saya bilang saya ada di kamar. "Udah makan belum?" "Oh belum." "Yuk makan bareng." Akhirnya kita turun, kita makan. Kita makan di hotel beliau di Kirana Artos. Saya ngobrol tentang bisnis, ngobrol tentang ini dan itu dan itu dan seterusnya dan seterusnya. Lalu ada satu hal yang saya katakan, "Pak, apa sih yang membuat Bapak punya bisnis begitu banyak dan besar?" Dia mengatakan, "Bisnis ini tidak langsung besar. Bisnis ini semua mulai dari kecil." Lalu istrinya mengatakan, "Pak Lim ini kalau bangun sesuatu, kalau buka bisnis itu dirawat, dijaga untuk suatu hari bisa menghasilkan. Dan semua start dari kecil, semua start dari yang istilahnya kecil." Tapi saya katakan, apa yang membuat Pak David mau mengembangkan bisnis begitu banyak? Dia mengatakan gini, berani aja. So prinsip yang keenam, berani aja. Bukan hanya berani lalu ditinggal, tapi berani buka bisnis lalu dirawat, diperhatikan, dijaga, diawasi, dikontrol, dikendalikan. Itu yang akan membuat bisnis kamu berkembang suatu hari. Dan menurut saya, I cannot agree more. Benar-benar saya setuju. Ya, next time saya bisa upload videonya, video interview saya dengan beliau. Ada beberapa video yang saya coaching di New Armada Group. Anda bisa lihat di YouTube channel saya. Yang ketujuh adalah jangan sombong. Kalau tadi saya tanya, mau nggak diinterview? Nggak deh. Tahu nggak kenapa? Karena mereka nggak mau terlihat sombong, nggak mau kelihatan, nggak mau menonjol. Karena dia mengatakan begini, kesombongan mendahului kejatuhan. Orang yang sombong nggak lama jatuh. Orang yang belagu nggak lama akan ditinggalkan orang. Orang yang sombong akan kehilangan banyak, dan orang yang rendah hati lebih disukai. Nah, banyak orang yang hebat di luar sana memiliki kerendahan hati, sangat open mind, sangat mau belajar, dan mereka bukan orang-orang yang selalu mengatakan, gue udah tahu, saya udah ngerti. Justru yang susah, yang kayak begitu. Orang-orang yang susah, orang-orang yang punya mental miskin, dikasih kesempatan selalu bilangnya, mana bisa, nggak mungkin, susah, bla bla bla. Mereka berani, coba, rawat, walaupun kecil, ya sabar. Semua itu harus ada momentumnya, semua ada timingnya. Ada bisnis-bisnis yang dulunya kecil, pada saat timingnya jadi gede, dia akan besar kok, begitu. Ada bisnis-bisnis yang dulunya gede, yang sekarang jadi kecil, ada juga. Ada bisnis-bisnis yang ditutup, ada juga. Tetapi semua berproses, semua butuh keprihatinan, semua butuh kedisiplinan, semua butuh kerja keras. Jadi 7 prinsip ini menurut saya sangat luar biasa karena saya sendiri belajar dari orang-orang dekat, orang-orang yang saya ketemui, klien-klien saya, orang-orang yang sudah berumur 60 tahun, 70 tahun dan mereka masih mau datang dan membuka pikiran mereka untuk belajar. So excited sekali untuk Anda juga bisa belajar dari video ini. Kalau Anda suka, like, subscribe, share, and comment. Saya Tom MC Fle, salam pencerahan.